buat oke, hari ini saya akan bicara tentang, landing page, gimana caranya bikin lead magnet gitu ya. Kita dulu awal-awal bicara tentang lead magnet, mungkin dari Anda, "Apa sih sebenarnya lead magnet?" Gitu ya. Eee, Hari ini saya akan, kupas itu lead magnet, web lead magnet, kemudian gimana cara ngiklannya, gimana cara naikin ke Facebook Ads gitu ya, gimana caranya bikin apa, email autoresponder. Kalau teman-teman yang udah ngecek Telegram, yang udah ngisi link yang saya bagikan gitu ya, kamu masukin nama, email, dan segala macam, kemudian nanti ada konfirmasi, by email dari email email yang saya buat, email marketing. Nah itu, berjalan secara otomatis teman-teman ya. Saya cuma setting sekali, mau yang daftar 1.000 orang atau 10.000 orang itu akan berjalan otomatis dan verifikasinya otomatis. Saya akan ajarin Anda hari ini, nanti, kalau dari Anda ada yang yang, eee, atau penjelasan saya terlalu cepat gitu, nanti ada, ulang-ulang aja lagi nanti rekamannya. Oke, kita mulai aja ya, karena panjang, slide-nya ada 40 slide hari ini. Oke. Oke, ini kita belajar FBA tingkat lanjut gitu ya. Kalau Anda mau minat belajar lebih lanjut, silakan Anda cari tutorialnya di YouTube, gitu. Kalau dasarnya udah ada, harusnya pengembangannya sih, Anda bisa belajar sendiri gitu ya. Kemarin kita udah bicara tentang data prospek gitu ya, gimana caranya nangkep data prospek, ya nggak? Ini akan kita buat, selama 1 jam ke depan gitu ya, cara menangkap data prospek dengan strategi lead magnet. Jadi, strategi lead magnet itu apa sih? Kita memberikan sesuatu yang punya nilai gitu, secara gratis, secara cuma-cuma. Cuma, apa imbalannya buat kita? Imbalannya ya ini, kita dapat dapat, email dari orang tersebut ya, kita dapat data dari orang tersebut, gitu. Ya PowerPoint lebih enak. Tunggu dulu. Oke. Oh hilang, jelek, balik ke ini aja. Oke, apa yang harus kita buat untuk bikin data prospek? Yang pertama kita harus bikin landing page. Landing page itu ada 3. Yang pertama kita buat, landing page buat konfirmasi email, kemudian kita bikin landing page buat, halaman download, kemudian kita buat landing page, untuk squeeze page ya, teman-teman. Jadi kalau Anda ada gambarannya, oh ini dia. Ini yang saya bilang, squeeze page ya teman-teman ya. Squeeze page ini ada video bukan video sih, nggak harus selalu video. Biasanya sih cuma gambar doang ya, gambar gitu ya. Gambar mengenai produk yang mau dibagikan, kemudian di bawahnya ada, squeeze-nya. Squeeze-nya untuk apa, untuk ngisi email ya teman-teman ya, untuk ngisi alamat nama dan email. Jadi kita nukerin sesuatu yang kita punya dan punya nilai, kemudian, kita minta datanya dia. Fungsinya apa sih datanya dia kita ambil? Fungsinya nanti, database kita gitu teman-teman ya. Kalau misalkan Anda nanti jual produk, barang atau jasa gitu ya, suatu hari Anda udah punya database yang besar, database email gitu, begitu Anda punya produk, ya udah tinggal blasting aja by email. Dan itu bisa dilakukan dengan dengan email marketing, teman-teman. Dan email marketing itu kita bikin sekali untuk follow up, 10.000 customer juga nggak ada masalah gitu ya. Mau 20.000, mau 30.000 dan segala macam bisa. Kita bisa bikin per hari atau bisa bikin per jam gitu ya. Per jam ada announcement untuk, bahasa marketing kita gitu ya, kita bisa buat copywriting-nya dan itu berjalan secara otomatis. Kayak sistem yang saya buat ini, lead magnet ini berjalan secara otomatis. Saya belum login Ghoster-nya. Oke. Email marketing-nya apa nih email marketing-nya?
Sampai saat ini udah baru beberapa orang yang masukin. Ini data data yang saya ambil ya dari teman-teman ya, udah ngisi gitu ya. Teman-teman yang udah ngisi kemudian konfirmasi gitu ya, dia akan masuk ke dalam, apa, database saya, ini database saya nih. Nanti saya ajarin gimana cara daftar get response. Ini, get response itu dia gratis untuk 1 bulan pertama, maksimal ada 1.000 email ya teman-teman, lumayan juga. Jadi, Anda bisa pakai ini nanti, untuk kalau mau coba trial ya teman-teman ya. Nanti setelah 1.000 kalau misalkan kuotanya Anda habisin 1.000, kemudian Anda mau berlangganan bebas, terserah Anda. Cuma kalau untuk belajar-belajar, cari yang gratis-gratis saja. Jangan langsung yang apa, yang berbayar. Nanti Anda kehabisan apa, kehabisan amunisi ya. Kemudian kalau Anda bikin, page buat penjualan, ya kalau misalkan produknya apa, digital produk, ya Anda harus buat ini nih, halaman download produk, page buat download produk, kemudian page buat konfirmasi, buat transfer ya, uang. Nanti juga bisa diintegrasikan nih ke payment gateway gitu ya. Kita bisa integrasikan ke beberapa payment gateway dan itu bisa, berjalan secara otomatis. Cuma memang setiap transaksi nanti ada cost. Kalau saya sih lebih suka, kalau saya apa, selama ini gitu ya, lebih suka pakai cara manual gitu ya. Jadi begitu ada yang masuk, bunyi cetring gitu ya, saya konfirmasi sendiri. Jadi ada kepuasan begitu masuk tuh 200.000, masuk 200.000 gitu. Nggak kerasa 5 juta gitu. Saya pernah ngerasain, tahun kemarin kalau nggak salah ya, saya jualan software, eee, saya pergi liburan tuh, saya jualan software sambil pergi liburan. Begitu berangkat, saya posting gitu ya, saya posting, nyampe hotel, saya terima pembayaran dapat, 5 jutaan. Jadi liburan saya dibayarin sama apa, sama software, eee, salah satu software lah gitu ya. Kemudian, Anda harus buat halaman ordernya, gimana caranya target market Anda beli produk Anda, atau Anda bisa dan yang terakhir Anda bikin sales page. Sales page ini, kayak squeeze page ini ya, sales page ini yang bakalan apa ya, bakalan, ketemu langsung dengan calon, target market Anda. Nah, ini email marketing. Kenapa? Kenapa kita butuh email marketing? Karena kalau kita jualan nggak 1, 2 kali langsung kena ya, teman-teman ya. Begitu kita 1 kali lempar, dia langsung beli produk kita, enggak. Begitu kita 1 kali lempar, dia baca artikel kita juga enggak gitu ya. Bisa jadi, eee, di follow up kita yang kedua, atau di follow up kita yang 100 gitu ya, itu baru dibaca sama dia. Jadi, eee, itulah gunanya kita nangkep database email mereka, teman-teman. Karena kalau kalau kita punya database email mereka, maka follow up-nya akan lebih murah lagi, teman-teman. Ketimbang kita harus, beriklan ya, dengan kita punya database leads yang memang apa, hot customer gitu ya, dia gampang sekali beli produk Anda, maka itu akan berguna banget buat Anda. Kemudian sistem follow up berjalan otomatis, yang tadi nanti yang akan saya demokan berjalan otomatis. Kemudian aset punya potensi jangka panjang. Kemudian, penyimpanan data prospek, ya ini tadi saya bilang ya, kalau misalkan Anda berhasil jual produk Anda hari ini gitu ya, Anda punya listing database email 10.000, kemudian Anda jual produk A gitu, besoknya ada produk B, Anda lempar lagi tuh ke 10.000 database Anda gitu ya. Tapi nanti ada metodenya ya, di bawahnya itu ada kamu kasih apa, unsubscribe gitu. Kalau emang dia nggak berkenan, ya udah tinggal unsubscribe aja. Jadi bebas gitu ya. Dan itu, bisa menghemat, biaya marketing Anda nanti. Kemudian daftarnya gimana? Ya saran saya pakai GetResponse, ini tadi GetResponse ya, Anda daftar aja. Kalau Anda daftar GetResponse kita harus masukin, alamat email ya teman-teman ya. Saran saya kalau Anda masukin alamat email, jangan pakai email dari Gmail. Karena apa? Kalau kita ngirim, Gmail to Gmail, biasanya kalau misalkan orang itu belum pernah Anda kirim atau sama sekali belum pernah terima email Anda, rata-rata, kebanyakan gitu ya, masuknya ke email spam, teman-teman. Jadi saran saya jangan pakai Gmail, tapi kalau misalkan Anda mau daftar ini, saran saya nanti begitu Anda apa, beli hosting dan domain kan, biasanya ada fasilitas email ya kan ya.
Nah, itu pakai email itu aja, teman-teman. Jadi kemarin saya daftar pakai email itu juga. Gitu. Jadi saran saya nanti Anda bisa masuk ke getresponse.com atau .co.id yang Indonesianya bisa. Kemudian Anda daftar, Anda bikin list, buat email follow up, buat form dan segala macam. Caranya gimana? Ya, ini kan daftar gitu ya. Kemudian dia masuk ke halaman page-nya, nanti Anda begitu daftar pertama kali, begitu Anda konfirmasi gitu ya, nanti begitu Anda daftar, nanti ada Anda harus konfirmasi lewat email yang Anda daftarkan. Begitu selesai konfirmasi, maka Anda baru bisa masuk ke dashboard-nya dia ya. Nanti akan muncul seperti ini, Anda tinggal close aja nih, nggak usah choose your plan. Kalau choose your plan biasanya masuk ke yang berbayarnya gitu ya. Nanti Anda close aja, Anda punya free sekitar 1 bulan, teman-teman. Nah, ini kalau Anda mau lihat, nah ini, your trial expires in 28 days. Jadi ini saya punya 28 hari lagi, teman-teman ya. Nanti kalau misalkan Anda mau ikutan daftar, silakan. Kemudian kemudian udah masuk, langkah berikutnya ada create list ya, teman-teman ya. Jadi kalau di sini Anda masuk ini, masuk ke list gitu ya, teman-teman. Gimana caranya bisa buat ini? Ini saya buat dari GetResponse, teman-teman. Jadi masuk kemari, kemudian Anda create list, bikin database-nya dulu. Bikin database-nya Anda bikin gitu ya, create. Misalkan database trial. Coba masuk ini, create. Nah, ini Anda masuk ke setting. Nah, masuk ke setting nanti di sini udah ada saya ini sih. Masuk setting gitu ya. Udah masuk setting, kemudian Anda create nih, masukin namanya gitu ya. Nama list name-nya, list title-nya bebas gitu ya. Kemudian list description-nya bebas juga, terserah Anda. Kemudian Anda isi nih Anda off-kan aja lokasinya. Karena biasanya kalau Anda on-kan nanti begitu Anda kirim email muncul lokasi Anda. Bisa juga Anda on-kan supaya supaya target market Anda percaya gitu, lokasi Anda boleh aja. Tapi kalau emang keberatan dengan lokasi Anda diketahui sama target market Anda, saran saya di-off-in aja. Di-off-in gitu ya. Di-off-in, Anda save general setting. Jadi sini kalau Anda lihat ini diisi list name, list title, list description nih bebas Anda isi. Kemudian kategorinya apa nih? Anda mau masarin apa di dalamnya ya? Kalau saya kan tadi internet marketing misalkan, ya udah masukin internet marketing. Atau Anda mau otomotif gitu ya. Kemudian language-nya Anda pilih Indonesian aja. Indonesian. Biar apa bahasanya Indonesia. Ini di off-in ya, teman-teman. Kemudian save general setting. Udah save general setting, masuk ke subscription ya, teman-teman ya. Di sebelahnya ada subscription. Subscription. Nah, ini di on-in dan subscription notifikasi gitu ya. Sorry. Ini send subscription notifikasi itu alamat email yang Anda daftarin, teman-teman ya. Nanti masukin alamat emailnya apa di dalam ini. Kemudian di web subscription-nya juga, API subscription juga. Fungsinya apa? Fungsinya biar begitu orang ngeklik gitu ya, orang ngeklik page kita, orang ngeklik ini gitu ya. Dia kan masukin nama email, kemudian konfirmasi gitu ya. Orang ngeklik kirimkan saya, begitu dia masuk dia kalau kita masukin nih contohnya ini. Ini kan akan munculin ini page ini. Nah, dia akan masuk ke udah masuk dia.
Harusnya nggak masuk kemarin. Emailnya udah terdaftar tadi. Nah, begitu dia daftarin kemari, harusnya nanti dia akan minta konfirmasi nih, konfirmasi ke email, teman-teman yang Anda daftarin ya. Biasanya nanti emailnya, saya buka lagi. Untuk konfirmasinya, kalau teman-teman yang udah nyoba sih harusnya udah tahu. Saya lupa naruh emailnya. Udah delete atau belum? Oh, ini dia. Nanti begitu Anda klik submit gitu ya, nanti akan ada notifikasi verifikasi ini nih, email. Nah, ini kalau misalkan Anda nggak centang gitu ya, nanti dia nggak akan muncul nih notifikasi itu, notifikasi email ini. Dia akan langsung ke download page nanti dia. Kemudian ini custom URL, ini Anda masukkan confirmation page-nya ini ke halaman page buat konfirmasi email. Jadi harusnya sambil buka webnya. Ini masuk ke WordPress-nya kita. Masuk ke page yang kita gunain buat Telegram. Si loading. Nah, ini page-nya di sini. Konfirmasi. Nah, ini. Nah, ini teman-teman ya. Nanti begitu Anda masukin nama dan email Anda, ini akan masuk ke halaman konfirmasi email. Nah, ini halaman konfirmasi email ini yang kamu masukin ke dalam opt-in thank you-nya itu tadi, custom URL. Nanti di paste di sini. Kemudian tinggal save subscription setting ya. Setelah itu Anda masuk ke list setting. List setting-nya ini Anda ngedesain bentuk emailnya kayak gimana ya teman-teman ya. Jadi tinggal pilih HTML, kemudian kita masukin nanti silakan verifikasi email Anda. Ini save gitu ya. Di sini ada ini belum dimasukin. Oke, apply. Oke, udah save. Kita masuk ke confirmation message. Ini akan ngirim pesan secara otomatis, teman-teman. Anda tinggal pilih, kalau saya pilih silakan verifikasi email Anda, karena tujuannya adalah verifikasi gitu ya. Kenapa saya masukin nama Dina di sini? Karena kalau untuk admin lebih banyak respon kalau misalkan dia wanita gitu ya. Dina sih sebenarnya panjangan Dinanya gitu ya. Kemudian sudah masuk confirmation message gitu ya. Tinggal masukin. Ini udah disetting, Anda tinggal silakan masukin ya, silakan verifikasi. Nah, ini tinggal siapa nih? Masukin di sini. Nama Anda kah atau nama si Dina kah gitu ya. Bebas. Nama admin Anda ya, seolah-olah admin Anda. Nah, maka email konfirmasinya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, selanjutnya konfirmasi. Nah, ini disregard-nya siapa gitu ya.
Udah selesai setting buat apa? Buat email balasan otomatisnya, baru kita masuk ke autoresponder ya teman-teman ya. Autoresponder. Masuk lagi kemari, klik yang titik-titik ini, masuk ke autoresponder. Buat apa? Nanti kita mau desain kotaknya teman-teman. Kotak yang akan kita masukin embedded ke dalam landing page. Nanti saya akan bahas juga landing page-nya ya. Masuk, ini autoresponder, kemudian Anda klik create autoresponder ya. Anda create autoresponder, kemudian nanti masuk ini nih. Nanti Anda tinggal masukin name subject-nya, bebas gitu ya. Kalau saya tulis akses dan download video kuliah digital marketing, kemudian autoresponder setting-nya saya set 0 gitu ya. Biar apa? Biar begitu orang submit, begitu orang respon langsung email dari saya langsung kekirim ke dia gitu ya. Kemudian kita pilih template-nya, template yang buat respondernya. Kan udah tadi apa? Trial coba-coba. Ya. Kita pilih ini 0 aja gitu ya. Ini masuk email address kita. Ini biasanya sesuai nama yang kita daftarin gitu. Subjek lainnya bebas Anda mau isi apa. Kemudian Anda tinggal pilih template-nya teman-teman di sini. Pilih template. Kalau di sini tinggal nanti pilih template-nya mau seperti apa. Loading-nya lumayan lama. Semenjak pandemi itu kalau malam internetnya sedikit lama. Nah, ini tinggal Anda pilih nih, template-nya bebas ya. Anda mau pilih yang pre-design, templates, my templates, blank template, HTML, existing message, itu bebas. Saran saya sih gunain blank template ya teman-teman. Kenapa kita gunain blank template? Karena begitu orang balik lagi ke Anda ya, kalau Anda buka email pun gitu ya, kalau misalkan dibuka emailnya lama, orang jadi males ya teman-teman ya. Maka saran saya gunain sesuatu yang memang nggak terlalu berat ya. Saya biasanya gunain blank template. Jadi kayak gini blank template. Gunain blank template aja. Masih loading. Oke, nanti Anda isi nih template-nya, nanti Anda masukin teks di sini. Kemudian Anda tinggal kasih copywriting-nya gitu, terima kasih, silakan akses. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia sudah selesai konfirmasi, kemudian Anda set lagi template respondernya, nanti balik ke apa? Masih lama loading. Balik ke titik 6, titik 9 tadi, Anda pilih template responder ya. Begitu Anda pilih template responder, Anda bikin desain dan konten, kemudian klik tracking gitu ya. Tracking link clicks, kemudian save and publish. Nah, untuk isiannya form survei-nya nanti kamu masuk ke yang ini, titik 9 ini, pilih form and survey, kemudian Anda create form. Masih loading. Terus saya udah nggak save-in. Anda create form ya, kemudian Anda pilih isian. Isiannya ini yang desain ini ya, teman-teman ya, tinggal Anda pilih, Anda mau pilih yang mana gitu ya. Ada yang join the content, download for free, leave comment dan segala macam. Bedanya apa? Bedanya isinya, teman-teman. Kalau Anda nanti butuh alamat email dan nomor telepon ya nanti tinggal tambahin juga bisa. Tambahin widget lagi di sini ya. Kalau saya pakai yang download for free karena saya nyari nama sama email aja nanti tinggal di custom di sananya ya. Tinggal di custom nanti dia akan tampilan seperti ini. Ini gampang sih, bisa setting, tinggal drag and drop aja sih sebenarnya di get response. Nah ini nanti jadilah seperti ini ya teman-teman. Ini kan nggak jauh beda nih. Modelnya seperti ini, cuma saya ganti aja kata-katanya jadi Indonesia, ini nama, email address gitu ya. Kemudian di bawahnya saya kasih kirimkan saya.
Nah, di bawahnya kenapa saya pilih warna hijau? Biasanya memang orang sugestinya kalau ngelihat warna hijau di internet, bawaannya pengen ngeklik gitu ya. Jadi banyak orang digital marketer gitu, dia menggunakan warna hijau buat eksekusi isian gitu ya, gitu. Kemudian udah selesai, udah Anda desain template-nya itu gitu. Kemudian ini form name-nya udah Anda masukin, kalau misalkan already submit URL, masukinnya kemana nih? Ke download message atau kemana? Oke, udah selesai, Anda tinggal publish di autorespon-nya. Kemudian nanti begitu Anda publish, akan muncul JavaScript code-nya di sini. Nah, JavaScript code-nya ini akan kita copy paste teman-teman ke dalam landing page-nya ya teman-teman ya. Nanti kalau kita buka landing page-nya, download view, bukan, gratis kuliah ya. Gratis kuliah digital marketing. Nah ini. Nah ini tinggal tadi kita udah dapat nih ya, apa JavaScript code-nya, HTML-nya, kita copy, kemudian Anda masukin aja nih kemari nih. Nah ini, oh gini aja deh. Ini ada cari ya di sini, ada HTML gitu. Script code buat HTML. Nah ini HTML, ini ada tahan gitu, drag and drop aja, masukin. Nah, script HTML yang tadi JavaScript code-nya ada copy paste di bagian HTML code ya. Nanti dia akan otomatis muncul ini, gitu teman-teman. Jadi sesimpel itu. Itu udah jadi, maka udah bisa udah bisa digunakan ya. Kemudian untuk payment Facebook Ads ada 3 model teman-teman ya. Yang pertama ada Mandiri Business Card, kemudian ada Credit Card gitu ya, ada Genius teman-teman. Kalau Anda nggak punya Mandiri Business Card, Anda bisa pakai Credit Card gitu ya. Atau kalau Anda nggak punya Credit Card, Anda bisa pakai Genius ya. Kalau saya sendiri pakai Genius. Kenapa saya pakai Genius? Yang pertama saya nggak punya Mandiri Business Card. Yang kedua, kalau saya pakai Credit Card, ini takut overload ya teman-teman ya. Bisa jadi misalkan saya salah setting gitu ya. Iklan saya kasih budget misalkan 1 juta per hari atau 100 juta per hari gitu ya. Namanya Credit Card pasti debet-debet aja ya teman-teman. Itu yang saya khawatirin. Jadi saya nggak pakai Credit Card. Jadi saya pakainya Genius aja. Saya daftar Genius waktu itu. Kemudian di Geniusnya itu tinggal saya kasih saldo sesuai dengan nominal iklan yang mau saya buat. Misalkan kayak sekarang nih, saya bikin iklan buat 2 hari ke depan. Budget saya 200.000, ya udah saya deposit aja di Genius itu 200.000. Nanti dia akan auto ngurangin saldo saya di Genius gitu. Jadi tinggal kita setting aja. Jadi pilihannya masing-masing teman-teman ya, bisa Mandiri Business Card atau Credit Card atau Genius. Setting payment-nya gimana? Setting payment-nya Anda bisa masuk ke bisa settingnya nih. Nah, ini dia. Ini iklan saya udah jalan ya, udah aktif. Reach-nya udah ada 172 orang. Masih mahal ya teman-teman ya. Spend-nya baru 3.000. Udah jalan. Tadi kita mau ngomong apa ya? Oh ini, payment ya. Payment. Nah, payment-nya ada klik sini. Kemudian event manager bukan ya, buat lihat itu event manager. Ya, nanti teman-teman bisa klik nih di garis 3 ini, nanti keluar payment method gitu ya, teman-teman ya. Payment method,
tinggal Anda masukin setting payment-nya, ada payment method, kemudian add payment method gitu ya. Kemudian Anda masukin nanti kartu kredit Anda atau kartu jenis Anda. Kalau saya pakai kartu jenis gitu, tinggal masukin name card-nya apa, card number-nya berapa, ada 20 digit, expired-nya tanggal berapa gitu ya. Kemudian ada security code-nya ada di belakangnya. Kemudian Anda tinggal pilih select payment code-nya itu ya. Nah, kalau misalkan Anda muncul seperti ini, you have exceeded gitu ya, bisa jadi sorry saya. Nah, ini kalau Anda ada notifikasi seperti ini, boleh jadi kartu kredit Anda udah over limit, atau kalau Anda pakai Genius, tadi saya pakai Genius gitu ya, saldo Anda 0 gitu ya. Jadi dia akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi begitu Anda setting, usahain ada saldonya minimal 100.000 lah ya. Udah setting, tinggal continue, dan dia akan save otomatis gitu ya teman-teman. Kemudian ada, nah ini tipe pengguna Facebook, teman-teman. Jadi Facebook itu mengarahkan iklannya ke 3 tipe ini, teman-teman ya. Yang pertama adalah orang yang suka ngeklik, yang kedua orang yang suka punya interaksi tinggi, yang interaksi tinggi, kemudian orang yang hanya shopping windows gitu ya. Kalau interaksi tinggi dia kasih komen, sering ngasih komen, ngasih like, kemudian dia share gitu ya. Kemudian ada orang yang hanya shopping windows ya. Kalau shopping windows kayak kita jalan-jalan ke mall aja cuma ngeliat-ngeliat aja gitu. Itu tipe-tipe pengguna Facebook ya teman-teman. Oh ini belum. Sebelum masuk ke tahapan iklan gitu ya. Nah ini saya akan demoin dulu cara bikin landing page. Nanti saya bagiin saya share file JSON nih teman-teman ya. Jadi kalau udah masuk ke WordPress Anda, kemarin plugin yang harus Anda install adalah ada 4 ya teman-teman ya, pluginnya. Pluginnya ada 4 yang harus Anda install. Yang pertama Classic Editor, yang kedua Elementor, yang ketiga Pixelcat, nanti kita akan bahas juga Pixelcat. Yang keempat ya Really Simple SSL ya buat buat security code yang di sini. Biar begitu web Anda dibuka, nggak ada muncul notifikasi bahwa web Anda unsecure ya teman-teman. Kalau web Anda unsecure, percuma aja Anda ngiklan nanti. Oke, cara bikin landing page. Yang pertama, Anda masuk ke page-nya ini, kemudian add new. Add new, katakanlah Anda mau buat apa ya? Anda mau buat squeeze page lah katakanlah. Mana ya? Squeeze page lah. Ini tinggal isi aja, misalkan ini squeeze page saya kan gratis kuliah gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan Anda targetnya lead magnet, bisa jadi gratis tutorial programming gitu ya. Tutorial programmer, Java programmer lah. Katakanlah gitu ya teman-teman. Kemudian Anda tinggal publish aja. Publish. Nah kalau udah publish, udah keluar ya permalingnya. Kemudian Anda klik edit with Elementor. Itu kenapa kita tadi install Elementor ya teman-teman. Kenapa Anda pakai Elementor? Karena itu yang gratis teman-teman. Yang bayar ada juga landing kit, landing press gitu bayar. Saran saya kalau masih baru ya pakai yang gratis aja dulu. Dan ini akan muncul seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nanti Anda klik setting di sini. Setting. Kemudian dia akan muncul page layout. Anda klik di sini, pilih Elementor Canvas. Sudah, maka dia akan berubah seperti ini. Nanti Anda pilih dokumen ini, gitu, add image, gitu ya. Nanti Anda tinggal upload file JSON-nya, gitu ya.
Nanti akan saya bagikan untuk order page dan sales page. Karena ini kita bikinnya switch page, maka dia akan muncul seperti ini nih. Kita pilih yang order page aja. Import document setting, yes. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nanti Anda tinggal custom aja. Custom, kemudian Anda apa? Anda edit gitu ya. Ini kayak gini kan saya edit atasnya apa? Materi berbagi kuliah digital marketing gitu ya. Bisa aja Anda edit, ini diklik di sini. Ini akan muncul titelnya di sini. Tinggal Anda tulis saja berbagi materi gratis Java programmer. Gitu ya. Oke, berikutnya untuk image di sini Anda tinggal bikin sendiri aja, bikin dari apa dari Canva gitu ya. Kemarin saya udah kasih tutorial Canva, Anda bikin di Canva, kemudian Anda upload teman-teman ya. Jadi di sini Anda pilih choose image gitu ya. Tinggal dicari aja tuh. Anda desain Anda yang udah Anda upload di sini yang mana gitu ya. Udah masuk, Anda tinggal upload nih. Misalkan udah Anda pilih gini gitu ya, channel YouTube. Insert media. Nah, dia kan seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan aja apa size-nya gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau Anda mau nambahin kayak saya, misalkan saya nggak mau pakai image nih ya gitu ya. Anda delete aja bisa nih. Ini delete. Kemudian Anda balik ke mari, garis 3 gitu ya. Strip. Anda pilih apa? Video. Masukin kemari, di drag and drop. Sudah. Oke. Nah, nanti Anda masukin nih link YouTube Anda di sini. Ini saya embedded YouTube. Jangan Anda upload video ke dalam website ya teman-teman ya, karena jadi berat. Sayang, website Anda jadi lama dibukanya. Apalagi di landing page, jangan pernah Anda kasih video murni gitu ya teman-teman. Kalaupun Anda upload gambar yang JPEG aja, jangan PNG ya. Kalau PNG itu terlalu berat. Nanti kelamaan dibuka di klien Anda tuh kelamaan, di target Anda kelamaan bukanya orang keburu nge-close gitu ya. Nah, ini juga sama, video itu Anda bisa embedded aja. Dari mana? Dari YouTube, dari Vimeo, dari Dailymotion gitu, atau dari postingan Anda yang lain, Anda hosting di mana gitu ya. Kemudian Anda upload di sini. Oke, kemudian tinggal Anda setting-setting aja. Setting, kemudian di bawahnya tinggal kasih apa? Confirmation page ya. Apa? Tinggal kasih button. Nah, ini button. Nah, klik sini button. Belum masuk. Button. Nah, ini delete aja nih. Klik kanan, delete. Nah, ini kasih tengah gitu ya. Kemudian kita edit tulisannya. Caps lock download di sini. Kasih apa? Strip ini teman-teman. Biar apa? Biar attraction. Biar orang tertarik buat ngeklik gitu ya. Ada faktor psikologisnya. Kemudian yang hijaunya, saya lebih suka hijau yang apa? Hijau-hijau tua, teman-teman ya. Saya merasa hijau-hijau tua itu orang lebih senang ngekliknya. Jangan hijau yang light gitu. Karena hijau light kalau kita ngelihat pun jadi males sebenarnya. Karena terlalu terang. Oke, hijau light gitu ya. Ini diedit. Tinggal diisi kontennya apa nih. Linknya apa nih? Misalkan link downloadnya apa? Link downloadnya ada pakai apa? Pakai Google Doc kah, Google Drive dan segala macam. Atau Anda bikin kayak saya di YouTube gitu ya, ada list-listnya, ya bisa juga gitu ya. Udah selesai, tinggal update. Oke, nanti kita lihat hasilnya gimana. Back. Oke, kita lihat nih hasilnya.
Sedikit lagi. Nanti sambil di preview ya teman-teman, begitu Anda buat landing page-nya, Anda preview sendiri. Kemudian ada apa? Anda demoin ya teman-teman. Nah ini kan materi berbagai gratis Java programmer. Nanti di sini ada videonya. Dan videonya nanti di squeeze-in lagi teman-teman, jangan terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar rada berat ya. Juga nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu proporsional. Nah, ini download di sini. Kalau Anda udah masukin linknya, Anda bisa klik nih, masuk ke link yang memang Anda pengen buat, apa yang sebagai halaman download ya teman-teman ya. Nanti Anda buat itu sampai 3 page ya teman-teman ya. Karena apa? Data lead lead tadi yang kita mau bikin, lead magnet gitu, membutuhkan 3 page, 3 landing page. Yang pertama squeeze page, yang kedua halaman konfirmasi, yang ketiga halaman download email, download materi. Oke, berikutnya mana? Berikutnya ke sini. Nah, berikutnya Anda harus merekam data ya, data dari iklan yang Anda buat, maka Anda harus pasang pixel, teman-teman. Gimana cara pasang pixel? Anda masuk ke Facebook Business Manager-nya, pilih Event Manager, itu ya, Event Manager. Biar apa? Biar iklan Anda kerekam ya teman-teman ya. Itu itu akan masuk ke dalam database kita di Facebook. Makin banyak database kita, makin huge database kita, maka iklan kita akan tertarget gitu ya. Jadi kayak lead magnet ini sebenarnya seperti ngajarin si Facebook ya. Saya mau target marketnya seperti ini loh gitu ya. Jadi begitu orang yang ngeklik iklan kita, misalkan dia ngelihat iklan kita di Facebook, iklan saya di Facebook, kemudian dia ngeklik masuk ke page ini, maka dia otomatis akan kerekam teman-teman. Ini saya udah pasang Facebook Helper teman-teman untuk nge-track. Nah ini apa? Lama juga ya. Jadi dia akan nge-track orang yang masuk ke dalam landing page squeeze page saya itu ada berapa banyak. Kemudian yang masuk ke halaman konfirmasi ada berapa banyak. Nah ini kayak gini. Facebook Pixel Helper. Nah ini ada saya masukin ke view content gitu ya. Nah ini di-record teman-teman ya. Orang yang ngeklik iklan saya ini akan ke-record di sini. Akan saya record ada di dalam database saya. Di mana? Di iklan saya. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke ke event manajernya, nanti akan muncul ini. Nah, ini sebenarnya kode pixel kita nih 157 dan segala macam gitu ya. Ini tiap orang beda-beda. Ini Anda tinggal copy aja teman-teman. Anda copy, kemudian Anda lari ke mana? Ke website Anda. Lari ke website Anda masuk ke mana? Ke Pixelcat. Anda klik Pixelcat. Itu. Sudah Anda masuk ke Pixelcat, nanti Anda tinggal paste kode pixel yang Anda punya ya teman-teman dari sini. Kode pixel yang ada di event manajernya. Nanti akan masuk nih Pixelcat-nya. Saya close-in dulu kali ya, terlalu berat. Nah, ini teman-teman. Nanti Facebook Pixel ID kita Anda tinggal copy paste di sini. Udah ada copy di sini ya.
di event manager 15 sekian-sekian gitu ya. Kemudian Anda paste aja nih di Pixelcat-nya ini. Anda paste, kemudian Anda save. Begitu Anda save, Anda harus nge-record kan, nge-record, data yang memang, masuk ke mana, masuk ke Squarespace Anda, masuk ke halaman konfirmasi, atau masuk ke, halaman verifikasi gitu ya. Cara cara kita nge-record, datanya adalah kita add new gitu. Nanti di Squarespace ini page visit gitu ya. Misalkan kita nyarinya Squash page. Entar kayaknya udah saya ituin. Tunggu dulu. Ini udah. Ini tipe-tipe iklan, nanti akan saya jelasin. Nah ini. Jadi untuk squeeze page kita akan isi sebagai view content. Kemudian untuk confirmation page kita akan isi leads. Kemudian download page kita akan isi complete registration, teman-teman. Jadi begitu kita masuk ke dalam WordPress kita, gitu ya, kita set misalkan tadi kita mau set apa? Squeeze page. Squeeze page itu dia masuk view content. Ini view content, kita tinggal pilih nih squeeze page kita yang mana nih. Ini diklik harusnya keluar. Nah ini keluar. Nanti tinggal kita pilih page-nya yang mana gitu ya teman-teman, yang mau kita jadikan sebagai squeeze page. Katakanlah tadi, nah ini, gratis tutorial Java Programmer gitu ya. Kita klik, kemudian kita save. Di sini kita save lagi teman-teman. Nanti kalau misalkan Java Programmer-nya itu dibuka gitu teman-teman ya, kita cek di sini, maka dia akan muncul nih seperti ini nih. Di sininya ada muncul ada apa? Sesuai yang kita pilih tadi, yang sesuai kita pilih apa? View view content ya teman-teman ya. Kita klik di sini buat ngecek gitu ya. Nah ini kita lihat nih, ada page view, ada view content. Berarti udah kepasang pixel helper kita gitu ya, untuk ngetrace siapa aja yang udah buka halaman Swiss page kita. Begitu juga nanti untuk page-page yang lain ya teman-teman ya, untuk confirmation page-nya juga kita masukin gitu ya. Tadinya yang squeeze page kita masukin video konten, kalau confirmation page itu kita masukin leads. Download page-nya itu akan kita masukkan sebagai complete registration. Fungsinya apa sih? Kita record seperti ini, fungsinya nanti begitu kita lihat ini nih Ads Manager kita ya teman-teman ya, masuk ke Ads Manager. Nanti di sini data orang yang ngebuka iklan kita, itu akan ke-record teman-teman di sini, di Ads Manager-nya. Siapa aja yang udah masuk ke halaman, Squash page, siapa aja udah konfirmasi email, siapa aja yang sudah, sampai complete registration gitu ya. Nah nanti begitu kita iklan, begitu kita punya database gitu, jangan, sudah huge database kita, nanti kita tinggal retargeting aja. Dari apa? Dari data yang udah kita record tadi, yang udah kita record, dari dari bantuan yang Pixel Helper tadi ya. Oke, itu udah ke landing page-nya. Nah ini begitu udah selesai, Anda set landing page,
kemudian Anda set pixel helper-nya udah sukses gitu ya, Anda cek pixelnya udah kepasang, kemudian Anda, masuk untuk milih iklan, teman-teman. Nah, iklan itu gitu ya, objektif campaign-nya, nah ini gambarannya seperti ini. Oke, ini udah masuk traffic ads, kita gunakan pixel udah. Nanti kalau misalkan dia udah jalan nih, kayak iklan saya udah jalan, kita lihat evaluasi nanti 2 hari gitu ya. Ini saya pasang 2 hari nih, belum kebuka juga. Oke, nggak masalah. Nah, sebelum kita pasang iklan, kita harus tahu juga nih, struktur campaign itu kayak gimana sih, struktur iklan itu kayak gimana sih gitu. Jadi di Facebook Ads itu ada 3 item, teman-teman. Ada campaign, ada ad set, campaign, ada ad set, ada ads. Jadi satu campaign bisa punya banyak, ad set, dan satu ad set bisa punya banyak ads, teman-teman. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah Anda, bebas gitu ya. Kemudian kalau campaign, campaign itu mindset-nya adalah goals dari iklan Anda. Misalkan tadi saya goals-nya adalah, bagi-bagi, goals-nya adalah, nyari leads gitu ya. Maka, eee, 1 campaign saya buat ya. Kemudian target market saya siapa di sini? Bisa jadi nanti target market saya orang yang suka digital marketing siapa aja sih? Blogger katakanlah, atau orang yang suka WordPress, atau orang yang suka jualan di internet, atau orang yang suka sering make e-commerce gitu ya, Shopee, Lazada, dan segala macam gitu ya. Itu bisa dibagi adset-nya. Kemudian materi iklannya apa? Materi iklannya, yang squeeze page ini tadi ini teman-teman, materi iklan kita. Materi iklan kita bisa berupa website, bisa berupa apa, bisa berupa video gitu ya, macam-macam. Nanti setiap setiap satu adset, materi iklannya bisa beda-beda gitu ya. Bisa jadi tadi video misalkan, ini materi iklan satu saya, materi iklan 2 saya bukan video, tapi gambar, teman-teman. Bisa juga, nggak masalah, di dalam satu adset. Jadi seperti itu. Nanti begitu kita masuk, mau masang iklan gitu ya, udah masuk belum sih? Masih loading. Nanti kita akan dihadapkan dengan option ini nih. Jadi begitu kita create new campaign, maka kita harus milih campaign-nya apa. Kita mau nyari apa? Mau nyari awareness kah? Kita mau nyari consideration? Atau kita nyari conversion? Nah, biasanya untuk bagian conversion ini dipakai kalau misalnya kan kita sudah punya database yang besar gitu ya. Tapi kalau untuk, pertama kali nyari nyari leads gitu ya, banyak orang, main di consideration, terutama di traffic. Nah, untuk awareness apa nih? Awareness ini ngejangkau siapa aja teman-teman ya. Jadi kalau Anda masang iklan, kemudian Anda pilih awareness, brand awareness, reach gitu ya. Tadi kan, Facebook itu ada 3 tipe ya, dia ngarahin iklannya, orang yang suka ngeklik, orang yang aktif, engagement gitu ya, aktif buat interaksi, atau yang ketiga, orang yang hanya window shopping, teman-teman. Nah, begitu begitu Anda pasang awareness di sini, mau Anda pilih brand awareness atau mau pilih reach gitu, maka ini akan nyebar ke semua orang gitu. Jadi, iklan ini akan banyak dilihat sama orang, tapi responnya nggak sebesar kalau misalkan Anda masuk, di consideration. Jadi, fungsinya apa sih awareness ini? Fungsinya adalah, kalau Anda mau sosialisasikan brand Anda gitu ya. Anda mau dikenal banyak orang, Anda pilih awareness. Kayak politisi mau mensosialisasikan dirinya dia, maka dia pilih awareness. Dia pilih brand awareness atau dia pilih reach. Tapi kalau dia masih masuk ke consideration, maka kurang tepat gitu ya. Jadi awareness itu ada 2, ada brand awareness, ada reach. Kalau ini adalah iklan yang muncul kepada banyak orang, nggak peduli tipe pengguna Facebook-nya, cocok bagi yang mau memperkenalkan personality-nya dia gitu ya. Atau yang kedua, Anda bisa pilih consideration. Jadi kalau Anda nyari leads kayak tadi itu, biasanya orang pakai, traffic gitu ya, atau pakai engagement gitu ya, atau pakai app, pakai video view, nanti lead generation atau message. Masing-masing ini punya fungsinya masing-masing. Jadi, traffic itu ini iklannya bakalan diarahin kepada siapa? Pada orang yang aktif gitu. Ini memang cocok kalau misalkan kita pakai apa? Pakai landing page kayak saya nih, pakai landing page.
eee, pilihan yang cocok adalah, kita masuk, pilih option yang traffic untuk campaign-nya. Jadi, kalau misalkan Anda punya website, nyari nyari traffic, web Anda gitu, Anda bisa pakai, gunakan traffic. Atau YouTube channel Anda mau dikunjungin orang banyak gitu, atau landing page Anda mau dilihat orang banyak, itu pakai traffic. Yang kedua, engagement gitu, iklan ini diarahkan kepada pengguna Facebook yang aktif, aktif melakukan interaksi gitu ya. Jadi ada video yang komennya sampai puluhan ribu atau sampai ratusan ribu. Nah, dia pakai teknik ini teman-teman, pakai teknik engagement. Jadi begitu dia masuk engagement gitu ya, udah komennya udah mencapai, titik yang dia inginkan, maka dia stop. Nanti itu akan terus bergulir teman-teman. Di sana akan banyak interaksi, mau like, komen, atau share. Biasanya kalau misalkan Anda, nyari dana fundraising gitu ya, buat, charity gitu ya, pakai engagement, itu lebih tepat. Atau yang ketiga, Anda punya aplikasi, dan Anda mau masarin aplikasi Anda bisa pakai apps install ini gitu ya, option-nya. Kemudian Anda mau jualan, baju bola misalkan. Anda mau nyari nih siapa aja yang suka bola. Bukan hanya itu, siapa aja yang suka klub, Liverpool gitu, atau siapa aja yang suka klub Manchester United gitu, atau siapa aja yang suka apa, eee eee, klub Itali, klub bola Itali misalkan. Nah, itu Anda bisa pakai video view gitu ya. Nanti bisa dilihat orang yang ngelihat, video Anda durasi 3 detik, 5 detik, 6 detik, 10 detik, 12 detik, dan segala macam. Itu bisa dilihat, nanti begitu udah huge database Anda, udah besar gitu ya, Anda tinggal retargeting aja. Retargeting kepada siapa? Orang yang ngelihat video Anda selama 30 detik misalkan. Maka itu akan iklan Anda akan muncul ke tipikal-tipikal orang yang sudah, menyaksikan video Anda selama 30 detik gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda posting video tentang Juventus katakanlah, dia lagi tanding gitu, otomatis orang yang nonton itu kebanyakan adalah orang-orang yang suka klub bola Juventus gitu ya. Nanti begitu udah dapat use customer-nya Anda tinggal pasarin aja tuh produk Anda. Anda mau jualan bajunya Juventus atau segala macam itu bisa pakai video view. Kemudian ada lead generation nih, jadi cari leads untuk bisnis atau brand gitu. Cocoknya biasanya untuk produk-produk yang mahal ya. Anda jual mobil, jual apartemen, jual motor gitu ya, itu pakai lead generation. Kenapa? Orang yang klik ini, iklan ini, maka otomatis data pribadinya akan Anda dapatkan, emailnya dia, nomor teleponnya dia, itu akan Anda dapatkan, teman-teman. Itu kan kenapa begitu kita daftar Facebook, kita diminta masukin nomor telepon, masukin alamat email gitu ya, masukin alamat rumah dan segala macam, dan itu di-share gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada message, ini tampilan iklan kepada orang-orang yang memungkinkan, mereka berinteraksi dengan, Messenger, WhatsApp, dan segala macam. Ada juga untuk conversion ya, conversion ini biasanya kalau Anda punya database besar yang dari sini gitu ya, dari video views, dari traffic gitu ya, Anda bisa pakai conversion. Karena kalau misalkan Anda masuk ke conversion, ini akan gila-gilaan ya budgetnya teman-teman ya. Bisa jadi Anda boncos gitu ya di sini. Uang Anda habis hanya untuk iklan aja. Oh, udah 10 menit lewat ya. Gaji Pisau udah lewat. Nah, udah tinggal start iklan aja. Start iklan itu ya sebenarnya, simpel, udah tinggal pilih, Anda mau pilih campaign yang mana gitu ya. Kemudian Anda masukin nama campaign-nya, udah itu Anda klik next gitu ya, Anda pilih adset name-nya apa gitu ya. Kan tadi komposisi iklan strukturnya kan gitu kan, campaign, kemudian adset, di bawahnya lagi ada ad gitu, teman. Nanti tinggal Anda tentukan nih, traffic-nya mau apa nih. Kalau misalkan saya pakai landing page tadi, saya pilih yang website. Nanti di sini ada indikatornya. Biasanya audience definition itu nanti idealnya memang di tengah-tengah, teman-teman. Jangan terlalu ke kanan atau jangan terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kanan itu terlalu lebar, populasinya. Nanti hasilnya itu nggak akan maksimal biasanya. Biasanya orang nyari yang di tengah-tengah gitu ya. Kemudian Anda set budgetnya, daily budgetnya berapa,
Kalau yang iklan yang saya buat ini hasil capture-an masih loading juga ya. Untung saya udah capture-in. Daily budget-nya saya buat 50.000 gitu ya. Start date-nya dari tanggal 16, tadi jam 18, jam 6 sore. Saya set selama 2 hari. Jadi saya bikin 2 adset betul. Satu adset-nya itu saya budgetin 50.000, kalau 2 hari 100.000. Jadi kalau 2 iklan, saya habis 200.000 nanti, gitu. Ini akan jalan selama 2 hari. Kemudian nih targeting-nya kita pilih, targeting-nya siapa nih? Target market kita gitu ya. Digital marketer, WordPress, digital marketing dan segala macam. Nanti tinggal pilih option-nya. Anda nyari orang yang suka kaos bola, ya berarti Anda cari klub fans-nya bola tersebut gitu ya. Kemudian kita masukin placement-nya, kita masukin landing page view-nya gitu ya. Jadi jangan pilih klik, di sini ada option klik. Kalau ada option klik gitu ya, dan Anda pilih itu, maka biasanya cost-nya akan habis lebih besar. Kemudian Anda mulai langsung udah selesai gitu ya, start ads. Udah jadi, start ads-nya nanti tinggal duplicate aja teman-teman. Anda duplicate buat iklan barunya gitu ya. Satu ad set itu kan bisa jadi lebih dari satu ads gitu ya, atau satu campaign itu lebih dari satu ad set. Jadi tinggal Anda duplicate aja. Nanti tinggal diubah targeting-nya aja teman-teman. Targeting sama budgetnya. Seperti itu. Maka akan jalanlah iklan. Seperti ini nih. Tapi saya yang loadingnya lama banget. Oke, teman-teman, pertanyaan untuk kuliah ini, apa fungsinya kita menggunakan Facebook Pixel? Apa fungsi dan kegunaan Facebook Pixel? Silakan nanti ada komen di kolom komentar. Jangan lupa nanti kuis dan tugasnya tadi saya udah jelaskan di awal. Kemudian UASnya kita nunggu pengumuman dari Stimik ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Karena 1 jam nggak cukup nih sebenarnya. Ada yang mau Iya ditanyakan? Pak, kira-kira UASnya jam berapa Pak?